Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang pemirsa Harian Fajar Official dimanapun Anda berada. Bersama saya Bang Romi dalam program Pamong. Hari ini, di edisi kali ini kita sudah bersama dengan Bupati Maros, Bapak Haji Andi Haidir Syam, SIP MH. Bagaimana kabar Pak Bupati? Alhamdulillah, ini selalu di hari puasa yang ke-8. Alhamdulillah. Kami ambil waktunya nih Pak Bupati ya, di tengah kesibukan beliau sebagai nahkoda Kabupaten Maros ya. Nah Pak Bupati, di tengah kesibukan Pak Bupati nih saat ini ya, mungkin masyarakat ingin tahu nih Pak Bupati, apa nih agenda Pak Bupati selama Ramadan Pak Bupati? Ya, kalau di bulan Ramadan ini ya kita masih tetap beraktivitas seperti biasanya. Ya, walaupun jam kerja memang disesuaikan di bulan Ramadan, tetapi kita tetap bekerja. Ya, bagaimana mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan dan juga kita kegiatan-kegiatan yang rutin, terutama mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, kita tetap silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama, kita menjalankan ibadah puasa dan mungkin sholat di masjid. Ya, kita itu yang utama. Tapi yang paling utama juga kita tetap beraktivitas sesuai dengan ya kerja di kantor ini seperti saat ini. Ya, mudah-mudahan lah ya di program kerja kami ke depan, pemerintahan saya bersama Ibu Wakil Bupati Bu Haji Suartina Buhari ini insya Allah bisa tetap berjalan dan baik. Iya, baik. Nah, Bupati, pemirsa Harian Fajar Official pasti ingin mengetahui seperti apa sih program Pak Bupati ini. Iya. Di masa-masa kampanye dahulu Pak Bupati mencanangkan soal Maros Keren ya. Iya. Nah, Maros Keren seperti apa nih Pak Bupati? Boleh tahu nggak usaha Harian Fajar Official? Iya, jadi kami punya program yang namanya program keren ke depan. Ini ada 12 program yang kita akan lakukan, ya termasuk bagaimana pencapaian program itu di 100 hari kerja kami ini. Oh, program 100 ya, hari ini. Misalnya bagaimana pertama menyiapkan persoalan akses tenaga kerja buat pemuda-pemuda kita. Dan ini terus kita lakukan. Artinya pemberdayaan pemuda? Ya, pemberdayaan pemuda. Jadi sekarang di Maros ada namanya program bagaimana kita ciptakan petani milenial misalnya. Wow, petani milenial. Ya, dengan program, ya jadi ada program pertanian, program YES itu sudah berjalan, tapi kita akan replikasi lagi dengan yang baiknya supaya dia lebih banyak menyentuh lagi petani-petani milenial kita. Kemudian kita juga bekerja sama dengan berbagai balai latihan kerja untuk teman-teman pemuda yang bisa mendapatkan keterampilan ya buat mereka, dan juga di beberapa akses misalnya juga melatih menjadi petambak yang bagus dan semuanya. Ini kita lagi mendata dengan sebaik mungkin potensi pemuda yang kita miliki di Kabupaten Maros. Nah, itu ini bagian dari program Pak Bupati menciptakan 20.000 lapangan kerja Pak Bupati. Iya. Termasuk badan usaha. Membuat akses lapangan kerja untuk 20.000 itu. Kemudian yang kedua, memang di masa pandemi COVID-19 ini masih kita tetap harus memberi perhatian lebih lah juga kepada bagaimana penyebaran COVID ini bisa segera tertangani. Jadi program vaksinasi, program bagaimana ke depan ya menjaga tetap protokol kesehatan di mana-mana, ini tetap kita jalankan di Kabupaten Maros. Sambil kita juga tidak melupakan sektor-sektor atau ya program-program dasar, misalnya program pendidikan kita, ya persiapan untuk beberapa sekolah ini yang mau tatap muka, dan bagaimana memastikan mereka tetap melakukan protokol kesehatan. Begitu juga memberikan bantuan-bantuan. Jadi bantuan untuk UMKM kita sudah kita mulai jalankan secara bertahap. Kemudian juga bantuan
para pengusaha-pengusaha kita membuka akses mereka dengan perbankan supaya dia mendapatkan kemudahan supaya ekonomi kita ini bisa bangkit ke depannya. Dan Pak Bupati optimis enggak dengan program kerja 100 hari ini, hal ini bisa? Iya, alhamdulillah. Jadi program 100 hari ini sudah ada beberapa capaian yang menggembirakan, tetapi memang kita harus tetap terus continue. Ya, jangan cuma hanya berpikir 100 hari, tapi kita harus berpikir bagaimana kami berdua misalnya di masa pemerintahan ini 2021-2026. Walaupun ini ya kami ini harus berakhir di 2024 kan hasil ya undang-undang pemilunya seperti itu, tapi ya kita berharap seperti itu. Kemarin ya dengan masa yang singkat Pak Bupati ya. Iya. Untuk bagaimana Ya. merealisasikan program yang sudah mudah-mudahan yang anggap saya 4 tahun ini kita bisa melakukan percepatan pembangunan. Ya, kemarin kita sudah serahkan di DPR rancangan awal untuk RPJM Kabupaten Maros, dan insya Allah mudah-mudahan segera dibahas dan bisa tuntas nanti ke depannya. Ya, ini menjadi tolak ukur dan indikator bagaimana ke depan kita melakukan program. Iya. Tapi dari semua program Pak Bupati yang sudah dijalankan di RPJMD tersebut, yang menjadi fokus utama Pak Bupati yang bisa segera untuk bisa terlaksana dengan baik apa nih Pak Bupati? Yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Maros. Yang paling utama tadi, bagaimana kita melihat bagaimana peluang-peluang untuk teman-teman para pemuda kita bisa mendapatkan akses lapangan pekerjaan. Di pandemi COVID seperti ini kan banyak kehilangan pekerjaan, bagaimana kita bisa bangkitkan kembali, dan ini yang kita akan sentuh lebih maksimal. Ya, itu yang paling utama. Yang kedua, tetap kita juga melihat sektor yang utama di Maros, sektor pertanian, sektor perikanan. Ini mereka bagaimana masalah-masalah yang dihadapi ini bisa kita ikut membantu ya menyelesaikan persoalan yang dihadapi di lapangan. Saya Pak Bupati, mungkin juga masyarakat ya, bersama Pak Official ingin lebih tahu tadi ya, petani milenial. Iya. Apakah sistemnya digitalisasi seperti apakah dengan mengikuti tren perkembangan sama atau seperti apa Bupati ini, petani milenial? Sebenarnya yang paling utama adalah kita melihat bahwa saat ini banyak petani-petani kita yang saja orang tua yang sudah berumur gitu. Kalau anak muda kita tidak diberikan pelatihan yang baik, kita picu mereka, maka yang rawannya ke depan adalah ya kita akan kehilangan beberapa petani. Ya kalau misalnya orang tua sudah tidak bisa lagi bertani, tapi anaknya tidak bisa menggantikan menjadi petani. Ini yang sebenarnya yang diharapkan. Yang kedua, harapan kita dengan lahirnya petani-petani milenial ini, mereka bisa melakukan produktivitas yang lebih yang pernah dilakukan misalnya oleh orang tuanya. Kalau jadi orang tuanya dulu jadi bertani, hasilnya pertaniannya hanya 2 kali panen setahun misalnya, dengan anak muda yang kita berikan pelatihan, pembelajaran, dia bisa menambah misalnya 3 kali panen atau bisa sampai 4 kali panen misalnya dengan menggunakan teknologi ataupun cara-cara bertani yang lebih modern lah ke depannya. Nah, dalam program Maros Keren juga salah satunya adalah fokus kepada kesehatan. Iya. Nah, ini kan momentum sekarang dengan adanya COVID-19 ini. Bupati bagaimana dengan hal itu? Iya. Masuk menuntaskan vaksinasi terhadap warga Maros. Iya. Alhamdulillah program vaksinasi di Kabupaten Maros ini sudah berjalan dengan lancar. Ya, ini sudah betul-betul kita sasar semua elemen. Ya, saat ini sudah terus kita lakukan sosialisasi bahwa masyarakat harus melakukan vaksin, dan alhamdulillah ini masyarakat ini mau menerima itu dan kita tersasar. Ini bulan puasa ini malah tadi teman-teman sudah lihat ya masih tetap menjalankan untuk vaksin kedua dan ada juga yang vaksin pertama. Tidak ada masalah yang belum puasa? Enggak ada, itu tidak boleh. Itu malah saya bilang kalau di bulan puasa kita vaksin, kita dapat bonus pahala. Pertama karena kalau kita vaksin untuk menjaga kesehatan kita, dan yang kedua kalau kita vaksin berarti kita menjaga juga penularan untuk orang lain. Kalau kita menjaga penularan lain berarti kita insya Allah dapat ya bonus di bulan puasa ini pahala buat diri kita. Dan kalau di Maros sendiri Bapak ada nggak juga program buat
para OTG tersebut. Kalau di Makassar kan misalnya ada wisata COVID. Iya. Di Maros seperti apa Bupati untuk mengatasi hal itu? Tidak bertambah banyak nih penderita nih. Iya, kalau di sini yang paling utama kan anjuran penerapan pembatasan kegiatan skala mikro ini sampai di tingkat desa, sampai di tingkat RT RW ini kita sudah mulai jalankan. Alhamdulillah ini report yang selalu saya terima, semua desa sudah membentuk posko dan sampai di tingkat dusun, di RT ini sudah bisa berkoordinasi dengan baik bagaimana bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Kalau target di Maros sendiri Pak ini kira-kira penularan COVID-19 ini bisa semakin teratasi dengan baik itu. Targetnya sampai bulan berapa nih selesainya Pak kira-kira? Ya harapan kita ya semakin gencar vaksinasi ini, ya mudah-mudahan ya ini sudah berkurang lah. Ini kondisi rumah sakit kita yang dulu waktu masa kencangnya COVID, ya malah kamar atau kamar-kamar pasien itu bisa full, sekarang terisi hanya 20%, 30%, artinya sangat menurun. Ya mudah-mudahan ini bertahan terus lah. Ya mari kita jaga usaha kita semua untuk menjaga penularan COVID-19 ini. Tetap patuhi protokol 3M ya. Siap, siap. Iya, Bupati Maros kan sangat terkenal dengan potensi wisatanya. Iya. Ada Bantimurung, ada Ramang-Ramang. Iya. Selain itu mungkin ada beberapa tempat wisata lagi. Iya. Bupati kalau fokus di pengelolaan wisata nih Pak, pengembangan wisata di Maros seperti apa nih Bupati? Iya, jadi salah satu program utama kita nanti ke depan di 12 program utama, salah satunya bagaimana kita juga bisa menciptakan pengembangan destinasi-destinasi wisata, apalagi wisata yang bertaraf sampai bertaraf internasional. Hari ini Maros bersyukur mendapatkan satu lagi destinasi yang insya Allah akan mendatangkan asesor untuk penilaian UNESCO, yakni Geopark Maros Pangkep itu. Ya. Bulan Juli ada penilaian itu, ya semoga Geopark Maros Pangkep ini bisa menjadi salah satu warisan dunia di UNESCO, dan inilah yang harus kita jaga ke depannya. Terus juga untuk wisata-wisata di berbagai wisata destinasi baru juga kita akan kembangkan. Sekarang kita sudah putuskan ada 5 destinasi baru yang akan lebih kita beri perhatian ke depannya. Jadi selain kalau destinasi yang sudah lama berkembang, misalnya Bantimurung, Ramang-Ramang, Liang-Liang, Geopark kan sudah terkenal lah. Ini ada 5 destinasi yang kita sudah tetapkan hari ini. Yang pertama adalah air terjun Pumbunga di Tompo Bulu, kemudian ada air terjun Lacola di Kecamatan Cenrana, kemudian ada air panas di Kecamatan Malawa, kemudian ada Pantai Kuri di Kecamatan Marusu, dan ada wisata sungai di Bontua. Jadi 5 destinasi baru ini yang ke depan mudah-mudahan di masa pemerintahan kami akan lebih memprioritaskan berbagai program untuk memajukan wisata tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi hampir semua daerah terkait pengolahan wisata adalah infrastrukturnya. Yeah. Seperti apa nih Pak, yang 5 tadi ini kan masyarakat mungkin masih kurang tahu ya, ini di mana saja nih, seperti apa di dalam nih fasilitas yang ada, gimana nih pemerintah Kabupaten Maros. Jadi setelah kita tetapkan 5 wisata yang menjadi wisata prioritas pengembangan ke depan, inilah yang akan kita lakukan. Kalau menuju tempat wisata itu masih perlu perbaikan jalan, kita akan lebih perbaiki. Apa yang harus diperbaiki di kawasan wisata itu kita akan lebih kembangkan. Ya sambil tidak melupakan wisata yang memang sudah menjadi wisata unggulan lah, ya ikon di Kabupaten Maros. Yang tadi Bantimurung, Ramang-Ramang, Liang-Liang, dan Geopark saat ini. Artinya pilihan masyarakat nanti cukup banyak ya? Maros. Tidak lagi bicara Bantimurung, Ramang-Ramang, tapi ada yang lain lagi ya? Ya, kita harapkan seperti itulah. Kalau Makassar tempat bekerja, ya Maros nanti orang Maros itu pergi berwisata. Memanjakan diri. Ya, kita perlu refreshing, kita perlu garam pasti, dan ya kita akan membuka tempat objek-objek wisata baru ini. Ya. Bupati, ke depan pasti butuh kerja keras dalam memulihkan ya wisata nih.
dengan wabah COVID-19 Iya. itu melululantakkan semua sektor-sektor Iya. masuk wisata. Upaya yang akan dilakukan Pak Bupati untuk kembali menumbuh kembangkan wisata nih Pak Bupati dengan masa pertumbuhan ya setelah Iya. wabah berlalu Iya. seperti itu. Iya, memang pandemi COVID-19 ini harus memberi pelajaran yang besar kepada kita bahwa memang kehidupan new normal nanti ke depan ini harus kita biasakan. Ya, kebiasaan baru. Ya, kebiasaan baru ini. Jadi, misalnya di beberapa tempat wisata, misalnya kami yang ada sekarang, misalnya Bantimurung, ya bagaimana di sana nanti, ya saat ini sudah berjalan proses digitalisasi yang dimana nanti akan lebih baik lagi ke depannya, supaya tidak ada ya sentuhan misalnya nanti antara petugas dengan masyarakat misalnya, ini kan yang dikhawatirkan saya penyebaran itu. Kemudian bagaimana prokes juga tetap berlangsung di sana, ini tetap kita biasakan mulai saat ini. Untuk mempromosikan keluar, orang kembali datang. Iya, inilah harapan kita. Nanti promosi-promosi itu yang kita lakukan, termasuk bantuan teman-teman media. Teman-teman media nanti di share di beberapa media sosial misalnya, ya ini yang harapannya supaya kembali mari kita cinta dengan tempat wisata lokal kita, masyarakat kita, sehingga semua bisa datang. Ya, tidak perlu Dan jauh-jauh keluar. iya, Cukup di kalau Maros. tagline-nya wisata Maros, Iya. ayo ke Maros, Ayo ke Maros. semua ada di Maros. Jadi pemirsa official. Jadi usah jauh-jauh ya, kita ke Maros. Iya. Nah, misalnya Pak Official, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa program-program Pak Bupati ya terkait membangun Maros ke depan. Nah, ingin tahu juga kan seperti apa sih keseharian Pak Bupati. Nah, pasti penasaran nih. Nah, Pak Bupati. Nah, Pak Bupati, pemirsa dan Pak Official ingin tahu, hobi Pak Bupati apa sih? Apa keseharian? Kadang-kadang dibilang hobi, Ah. banyak lah. Dulu ya sering ikut lari, tapi Oh, lari. karena pilkada ya tidak lagi situ. Tapi insya Allah yang paling utama bagaimana kita menjaga kesehatan. Ya kita di sini kalau di Maros ada car free day, ada jalan atau apa, ya kita bisa olahraga ringan lah Siap. buat kita. Kenapa memilih lari nih Pak Bupati sebagai hobi? Lari Kalau dulu, saya nggak bisa tapi lari. tapi dulu dia sudah pensiun kita lari nih. Ya, tapi kalau lari ya banyak lah. Ya saya yakin selain ya kita untuk sehat, ya semuanya bisa kita banyak cerita di dalam lari tersebut, dan ya semuanya bisa itu. Jadi sekarang ya, tapi sekarang katanya dilarang lari dulu, disuruh kasih turun lagi. Turun berat badan dulu baru lari lagi ya. Jadi gantinya apa? gantinya katanya harus naik sepeda gitu. Jangan jalan santai. Untuk menggantikan lagi. Ya. Kalau selama bulan Ramadan Pak Bupati aktivitasnya untuk menggantikan olahraga berat seperti apa? Untuk menjaga tetap tubuh segar, fresh. Yang penting kita beraktivitas lah. Sebenarnya kalau aktivitas ya tadi kan teman-teman sudah lihat naik ke sini harus sampai ke lantai 3 kan, itu olahraga yang luar biasa juga. Kalau 1-2 kali turun kan Luar biasa naik tangga. Ya. Itu sudah olahraga itu. olahraga kemana-mana, penting jangan diam. Pak Bupati, kita juga ingin tahu nih, pasti pemirsa dan Pak Official juga penasaran mau tahu. Pak Bupati memang sudah dari dulu sudah membayangkan bakal menjadi orang nomor 1 di Maros nggak? Kira-kira sudah mengimpikan hal itu atau seperti apa nih Pak Bupati? Ya. Jadi orang nomor 1 di Maros. Nah, kalau mimpi ya kita punya dream lah, kita punya mimpi. Ya namanya anak-anak kalau ditanya mau jadi apa ya pasti kan yang dia pilih-pilih yang besar-besar, mau jadi pemimpin, mau jadi apa. Tapi ya kita juga tidak pernah membayangkan seperti ini. Ini memang sekali lagi saya katakan biasa di luar ini memang takdir Allah ya membuat saya menjadi pemimpin di Kabupaten Maros. Dan ketika jadi kita pemimpin ya inilah amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Ya alhamdulillah di DPR kemarin sudah ya 13 tahunan, 14 tahun, pindah lagi ke sini ya. Semuanya harus dijalani dengan
baik ke depannya. Artinya ini sebuah amanah besar ya, tanggung jawab besar Iya. untuk yang membangun Maros ya. Ya inilah harapan kita. Jadi saya selalu katakan di beberapa momen bahwa saya jadi bupati ini bukan karena saya lebih hebat dari yang lainnya atau lebih pintar dari yang lainnya, bukan. Karena memang ini takdir dari Allah. Sehingga saya berharap ketika saya bersama Ibu Haji Suartina Buhari ini menjadi bupati dan wakil bupati, harapan kita bahwa masyarakat ini ikut ya memberikan masukan, ikut memberikan support terhadap pembangunan ke depannya. Ini yang utama. Ya, kalau ada kesalahan juga kita berharap ada masukan dari masyarakat, dan inilah yang kolaborasi dan pelibatan semua stakeholder ini yang harus kali ini kita betul-betul lakukan. Harapan terbesar Pak Bupati, impian terbesar untuk Maros. Impian terbesar saya untuk Maros yakni bagaimana ke depan memang harapan kita supaya masyarakat Kabupaten Maros ini bisa sejahtera, dan pembangunan di Maros yang sudah alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik, ini kita bisa lanjutkan lebih baik lagi ke depannya. Ya, ya, yang paling utama masyarakat Maros harus sejahtera, dan kita berharap ya semua bisa kita lakukan karena keterlibatan semua komponen masyarakat Kota Maros. Mungkin ada harapan terakhir di closing statement Pak Bupati kepada seluruh masyarakat Maros, khususnya di era pandemi. Iya, harapan saya pertama ya kepada seluruh masyarakat supaya kita tetap menjaga kesehatan kita saat ini. Kesehatan ini yang utama. Biar kita cerdas, kita bagaimana, tapi kalau kesehatan tidak terjaga, ini bisa juga melumpuhkan segalanya, sehingga protokol kesehatan tetap berjalan. Yang kedua, harapan saya adalah, tadi saya katakan, mari kita bersama-sama mewujudkan Maros yang lebih sejahtera, religius, dan berdaya saing ke depannya. Ini motonya Kabupaten Maros, visi Kabupaten Maros ke depan, sehingga keterlibatan semua masyarakat untuk bersama-sama membangun di Kabupaten Maros itu adalah harapan yang kita impikan. Ya. Ya. Baik, pemirsa dan Fajar Official, kita sudah mendengarkan secara detail bagaimana Pak Bupati, inti dari yang akan dilakukan oleh beliau adalah mensejahterakan masyarakat Kabupaten Maros secara luas. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Baik, makasih pemirsa dan Fajar Official. Demikianlah hari ini bincang-bincang kita dalam program Pamong bersama Bupati Maros, Bapak Haji Andi Haidir Syam, SIP MH. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan. Ya. Keren.